Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pelatihan terkait Microsoft Excel. Pada pelatihan Microsoft Excel kali ini, saya akan memberikan beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat kolom pada Microsoft Excel. Untuk membuat kolom pada Microsoft Excel, kita hanya perlu memblok bagian yang ingin dibuat kolom. Kemudian klik kanan, Format Cell, lalu pilih bagian border, kemudian pilih bagian outline dan insight. Nah, untuk mengatur ukuran setiap sel, kita dapat mengaturnya secara manual dengan menggeser bagian-bagian dalam sel. Nah, selanjutnya adalah terkait lower, yaitu merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua, kita dapat menggunakan formula lower, yaitu lower, klik bagian yang ingin dijadikan huruf kecil semua. Nah, huruf selanjutnya adalah proper. Berbeda dengan lower, proper adalah merubah awalan kata menjadi huruf besar dan sisanya adalah huruf kecil. Dengan menggunakan formula proper, maka hasilnya seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah upper. Upper adalah merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Penggunaan upper sendiri sama seperti dengan menggunakan formula lower dan proper, hanya mengklik pada bagian yang ingin diubah. Nah, selanjutnya adalah konta. Konta merupakan formula yang digunakan untuk menghitung bagian dalam tabel yang sudah terisi. Sebagai contoh adalah pada kolom matematika, konta, lalu pilih kolom yang ingin dihitung. Terdapat 6 nilai pada kolom matematika. Kemudian selanjutnya untuk kolom bahasa Indonesia terdapat 7 nilai, dan untuk kolom bahasa Inggris 8 nih, terisi 8. Selanjutnya adalah zoom. Zoom yaitu menjumlahkan dari data yang telah dipilih. Untuk penggunaannya zoom, lalu pilih data yang ingin dijumlahkan. Oke. Nah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Oke. Selanjutnya adalah average, yaitu nilai rata-rata. Nilai rata-rata dapat kita cari secara manual dengan menjumlahkan ketiga nilai tersebut dengan dibagi jumlahnya. Nah, untuk hasil sendiri kita bisa menggunakan formula average, kemudian pilih data yang ingin dirata-rata. Nah, untuk mengurangi nilai di belakang koma, kita dapat mengklik bagian oke. Selanjutnya adalah COUNTIF. COUNTIF sendiri adalah menghitung banyaknya nilai dengan suatu kondisi. Sebagai contoh adalah pada bagian jenis kelamin tersebut kita dapat menghitung berapa banyak jumlah laki-laki dengan menggunakan rumus COUNTIF, yaitu dengan
memilih semua data berjenis kelamin. Titik 2, kemudian untuk kondisinya yaitu saat L, yaitu laki-laki. Nah, begitu juga untuk wanita. Pilih data yang akan diseleksi, kemudian tulis kriteria yang diinginkan. Nah, terdapat 6 laki-laki dan 4 wanita. Nah, selanjutnya adalah if. Rumus if sendiri dapat digunakan untuk mengetahui lulus atau tidak lulusnya berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa. Misal, sebagai contoh adalah if jika nilai rata-rata kurang dari 80, maka siswa tersebut tidak lulus. Titik koma, jika sebaliknya maka lulus. Oke. Nah, karena nilai rata-ratanya 81,67, maka hasilnya adalah lulus. Nah, untuk nilai 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya adalah VLOOKUP. Formula ini digunakan untuk mengisi data secara otomatis. Baiklah, VLOOKUP bisa dipraktekkan secara langsung dengan merumuskan VLOOKUP, kemudian J2 ini nilai yang diperoleh, nilai dari suatu tabel yang nantinya akan kita gunakan, kemudian blok seluruh tabel yang ingin dimasukkan datanya, kemudian karena ini bagian nama, kita ke kolom 2. Oke. Nah, angka di sini itu menunjukkan urutan dari data yang kita peroleh. Karena kita milihnya angka 4, maka yang tercantum adalah Sarjono. Nah, kemudian kita bisa tinggal mengcopy seperti ini. Terjadi error karena pada rumus di awal terjadi perubahan nilai. Untuk mengurangi agar tidak terjadi error, maka kita dapat menambahkan rumus dengan benar pada rumus, yaitu dengan mengklik F4 blok kemudian F4. Nah, kita bisa mengcopy. Nah, untuk mengubah nilai data, kita dapat mengubahnya rumus di paling belakang. Jenis kelamin 3, 5, maka hasil yang didapatkan seperti berikut. Nah, ini merupakan data dari urutan nomor 4, yaitu Sarjono. Hasilnya sama. Jika kita ingin mengambil data dari Budi, kita dapat mengganti nilai 4 pada kolom ini menjadi 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah filter dan sort. Nah, filter di sini adalah digunakan untuk memfilter data-data yang tidak diinginkan, yaitu dengan klik data kemudian filter. Sebagai contoh adalah kita menginginkan data laki-laki, sehingga kita centang hanya pada laki-laki saja. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita
ini mengambil data perempuan, maka yang dicetak adalah W. Oke. Nah, kemudian selain filter kita juga dapat sort, yaitu mengurutkan. Blok tabel kemudian sort. Kita dapat mengurutkan dari nilai rata-rata yang dari tinggi ke rendah, yaitu kolom A, kemudian diganti tinggi ke rendah. Nah, atau kita juga bisa mengurutkan nama dari abjad A ke Z. Oke. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuat grafik. Untuk membuat grafik kita hanya memblok data yang ingin dibuat, membuat grafik, lalu klik. Sebagai contoh adalah grafik data. Nah, grafik ini dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat suatu data. Nah, sekian untuk pelatihan Microsoft Excel kali ini, semoga bermanfaat.